la fa'ana biya bi ini amin. La anqala al badalu. Atabiul maksudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala. Tapi kurang jelas, Ustaz. Napa nih, Pak? Sing kurang jelas. Wonten nggih. Oh ya. Tapi yang dikehendaki dengan hukum dengan tanpa adanya wasitoh atau media itulah yang dinamakan dengan badal. Jadi berbeda halnya dengan tawabik sebelumnya. Tawabik sebelumnya itu tidak maksud bil hukmi, tidak yang menjadi sasaran atau kehendak dari hukum. Kasus badal ini memang unik. Dia itu mengikuti lafaz yang lain, tapi acuan hukumnya bukan lagi pada matsbu', tapi berbalik pada tabiknya, berbalik pada badalnya. Umpama saya katakan begini, telah datang Presiden RI Joko Widodo. Nah, kata-kata telah datang itu tidak lagi kita sematkan kepada Presiden RI, tapi sudah beralih ke sosok Joko Widodo begitu loh. Jadi seolah-olah itu keterangan yang pertama itu kita abaikan karena kita sudah fokus pada keterangan keduanya dalam kasus ini sebagai badal. Nah, badal sendiri definisinya ya sebagaimana yang disebutkan Imam Ibnu Malik dalam bukunya, yakni tapi yang dikehendaki dengan hukum. Bila wasitoh dengan tanpa adanya media. Nah, jadi tabik di sini sebuah genus. Ini menggunakan pendekatan takrif mantik berarti ya. Ada genusnya, kemudian al-maksud bin nisbah. Di sini adalah fasalnya sebagai diferentia. Imam Ibnu Aqil sendiri ini musonifnya ternyata di beberapa praktik juga menggunakan konsep takrif yang diaplikasikan oleh ulama mantik. Maka dengan kata-kata al-maksud bin nisbah yang merupakan fasal, ini akan mengeluarkan komponen-komponen yang tidak termasuk diantaranya naat. Naat ini akan tergeser. Karena naat itu bukan maksud bin nisbah, taukid dan juga atau bayan. Karena masing-masing kesemuaannya itu fungsinya hanya menyempurnakan tujuan dari nisbahnya. Hanya sebagai penyempurna, nah, hanya sebagai nilai komplit saja gitu ya, bukan menjadi sasaran dari ini. Berbeda halnya dengan badal. Kalau dalam kasus badal ini memang yang menjadi acuan hukumnya ada pada tabiknya atau ada pada badalnya, tidak pada matsbu'nya, gitu. Tidak seperti kasus naat yang konsentrasinya masih pada man'utnya, atau tidak sebagaimana taukid yang konsentrasinya masih pada mu'akadnya, atau bayan yang pada ma'tuf alaihnya. Nah, tapi bedanya badal sama atau bayan, Ustaz? Gini Pak, kalau ya itu tadi, kalau atuf bayan itu konsentrasi kita masih kepada ma'tuf alaihnya atau matsbu'nya pada lafadz pertamanya. Kalau dalam kasus badal itu konsentrasi kita beralih kepada matsbu'nya pada komponen yang kedua. Sebenarnya secara praktik biasanya yang menjadi atuf bayan itu bisa dijadikan badal gitu. Cuman ada beberapa ulama yang mensyaratkan kalau atuf bayan itu maktufnya harus lebih ma'rifah. Namanya juga menjelaskan, masa menjelaskan dengan sesuatu yang umum kan begitu. Jadi kayak contoh telah datang Presiden RI Joko Widodo itu bisa dijadikan atuf bayan juga gitu. Meskipun jadi badal bisa, jadi atuf bayan juga bisa. Kenapa? Itu dua Karena pilihan kalau itu. iya, Pak. Karena Joko Widodo itu sosok yang lebih makrifat dibandingkan Presiden RI. Jadi kan kalau dalam strata kemakrifatan itu alamiah nilainya lebih tinggi daripada yang idhofah pada isim makrifah. Oh, nggih, Ustaz. Jadi sebenarnya hampir sama, cuma konsentrasinya di matbu'nya itu ya. Kalau yang bayan. Betul. Kalau di badal pada tabiknya ya pada badalnya itu seolah-olah kita nggak perlu sebenarnya menyebutkan matsbu', seolah-olah itu begitu.
Dalam contoh lain kan semacam saya makan roti sepertiganya. Loh, berarti yang dimakan itu roti atau sepertiganya? Kan sepertiganya. Sepertiga dari roti. Karena memang konsentrasinya itu ada pada badalnya, bukan pada majbuknya atau mubdal minhunya. Saya memukul Zaid kepalanya. Berarti yang dipukuli siapa? Apakah Zaid seluruh tubuh atau kepalanya saja? Ya kepalanya saja. Semacam itu. Lah maksud dan Itu bukan tamyiz kalau yang tadi, Ustaz. Bisa, Pak. Bisa dijadikan praktek tamyiz juga. Umpama darabtu Zaidan roksan gitu bisa. Atau darabtu Zaidan roksahu gitu juga bisa. Jadi kalau ma'rifah bisa dijadikan badal, kalau dia nakiroh jadinya tamyiz. Oh, nggih. Maksudnya ini toh, kalau badal itu lebih konsentrasi ke makrifat ya. Iya, jadi kalau badalnya itu adalah badal ba'at minkul, itu ada domir yang kembali pada mubdal minhunya. Kan sebagian dari apa kalau nggak ada domirnya kan kadang bingung. Tapi meskipun nggak secara prakteknya nggak selalu begitu. Contohnya kan sebagaimana al kalimatu salah satu aksamin ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, ini kan badal ba'at minkul. Nggih. Ya. Bila wasitoh ini akan mengecualikan konsep atof dengan bal. Karena kalau bal ini memang maksud binisbahnya adalah maktufnya yang terletak setelah huruf atofnya. Tapi kan di sana dengan media huruf bal. Sedangkan kalau badal itu nggak pakai bal. Jadi secara aplikatif sebenarnya badal itu ya mirip dengan maktuf dari bal. Hanya saja kalau pakai bal itu masih atof, tapi tanpa bal dia adalah badal. Ya. Oke, saya lanjutkan. Mutabikon au ba'don au ma yastamil alaihi yulko au kama tufin bibal. Jadi badal ya ada mutobik, ada ba'ad, ada badal istimal, ada sebagaimana diatofkan dengan bal. Jadi badal mubayin. Nah, badal mubayin ini nanti ada konsepnya yang idrob. Ya. Kalau memang ia menghendaki maktuf alaihnya pertamanya, kemudian ia ganti dengan hal yang lain. Badal idrob. Nah, badal idrob ini contohnya semacam saya ucapkan begini. Ambilin bolpen dong. Enggak. Pensil aja. Nah, jadi sedari awal saya memang menghendaki untuk diambilkan pulpen. Tapi ketika eksekusi lapangannya, saya mengalihkan keinginan saya tidak lagi pada pulpen, melainkan pada pensil. Nah, namanya badal idrob. Badal itu ada berapa, Ustaz? Kalau secara global, Pak, ada 4. Ada badal mutobik, ada badal ma'ad minkul, badal istimal, dan badal mubayin. Nah, nanti badal mubayin ini yang bisa dirinci. Ada badal idrob, ada badal nisyan, ada badal gholat. Nah, kalau badal idrob itu kasusnya maktuf alaihnya memang kita kehendaki. Kok maktuf alaih? Mubdal minhunya memang kita kehendaki. Hanya saja kemudian kita beralih, oh nggak jadi mubdal minhu deh, saya inginnya badal. Nah, bisa. Tolong umpama pesan makanan, Pak, saya pesan nasi goreng. Enggak, nasi kebuli saja. Nah, tapi dengan catatan memang nasi gorengnya itu dikehendaki oleh si Idrob itu pekerja. artinya apa, Ustaz? Idrob itu artinya beralih, Pak. Beralih. Ya. Berikutnya, waduna kostin gholatun bihi sulib. Nah, kalau andaikan di sana itu tidak ada tujuannya, jadi
menyebutkan mubdal minhu itu karena unsur kesalahan, maka namanya badal gholat. Jadi salah sebut. Tolong ambilkan air putih, teh. Jadi menghendaki teh, tapi yang disebutkan adalah air putih. Sebenarnya ada satu lagi, badal nisyan. Nah, badal nisyan itu kita ketika menyebutkannya memang menghendaki, tapi ternyata kehendak kita tuh atas dasar lupa gitu loh. Nah, kemudian kita alih dengan hal yang lain. Jadi badal nisyan ini lebih mirip dengan badal idrob. Tapi karena unsur lupa gitu saja. Tolong dong ambilin buku, enggak ambilin umpama novel. Nah, jadi menyebutkan buku itu bukan atas dasar dia salah, tapi memang lupa gitu. Contohnya zurhu khalidan, ya zurhu khalidan. Ziarahilah, susah. Kunjungilah, ya. Kunjungilah ia, yakni Khalid, dan ciumlah ia, yakni tangannya. Ciumlah ia, kalau nggak dispesifikkan ini lain nanti ya. Di Indonesia itu kan kalau antar laki-laki itu dengar kata cium kan asalnya aneh gitu. Kalau di Arab biasa, maksudnya cium pipi, cium rangkul-rangkulan. Di Indo ini kan agak lain persepsinya. Iya, Ustaz. Ya dengan maraknya LGBT. Maraknya pelangi. Iya. Yang bikin heran itu sudah berkeluarga loh Pak, kok bisa ya? Ngeri ya, Ustaz. Di berita-berita itu malah ya sudah berkeluarga Pak rata-rata. Jadi mungkin secara psikologis kurang terpenuhi mungkin dengan pasangannya gitu. Ya, itu makanya pakai apa itu? Double. Ya. Ya kalau nurutin nafsu ya nggak ada habisnya. Wa'rifu haqqahu. Nah, dan kenaliah ia, yakni haknya. Nah, sebenarnya ini mungkin orang itu agak susah mengidentifikasi antara badal ba'at minkul dan badal istimal. Biasanya kalau orang baru-baru belajar badal itu begitu. Tapi sebenarnya mudah kok membedakannya. Karena badal ba'at minkul ini dia itu part atau bagian dari mubdal minhunya secara fisik gitu loh. Dia bagiannya secara fisik, tangannya, kepalanya, makan roti setengahnya. Ya. Tapi kalau badal istimal ini terikat namun tidak secara fisik ya. Contohnya kan nafa'ani Zaidun ilmuhu, bermanfaat untukku si Zaid, yakni ilmunya. Nah ilmu ini kan bukan bagian dari Zaid. Secara fisik Iya, ya itu bukan. gimana, Ustaz? Yang Itu badal apa itu? istimal Pak. Istimal ya. Iya karena kan objeknya ini atau badalnya ini bukan bagian dari si Zaid gitu. Jadi bukan part lah, bukan bagian dari si Zaid secara Itu fisik. i'rabnya ngikuti Zaid. Iya, badal mengikuti mengikuti Zaid sebagai mubdal minhu. Nafa'ani bermanfaat pada saya, siapa Zaidun Zaid, yaitu ilmunya Zaid. Nah, jadi ilmunya Zaid ini bermanfaat pada saya. Gitu. Berikutnya, Kenapa nggak ditulis nafa'ani ilmu Zaidin itu? ya nggak apa-apa Pak. Ini kan gaya bahasa, tata bahasa. Di ilmu Zaidin ya nggak apa-apa. Nafa'ani Zaidun ilmu juga nggak apa-apa. Memang gaya bahasanya. Oh, artinya kan gini, kalau yang satu nanti jadi idhofah, yang satu jadi badal itu ya. Loh, tapi kan yang badal tetap idhofah Pak. Nafa'ani Zaidun ilmunya idhofah pada domir Pak.
Oh iya ya. Sama aja. Nggih. Nggih. Kalau dalam konsep usul fikih itu kalau bisa rumit kenapa harus mudah? Ini malah dirumitkan ya. Ya kalau thoriqatul mutakalimin kan gitu, Pak. Jadi kita carikan kaidahnya, aplikasinya ada nggak? Ya nggak ada. Yang penting kita punya kaidahnya dulu. Mbok menawa kapan-kapan ada kasus. Nggih. Nggak bingung. Ya badal ada 4 macam ya. Yang pertama badal kul min kul, badal mutobik, atau disebut juga badal kul min kul, badal mutobik. Kasusnya mubdal minhunya itu cakupannya sama dengan badalnya secara makna. Cakupannya sama. Ya, meskipun mafhumnya bisa jadi berbeda ya, tapi personalnya itu sama. Contohnya marotu bi akhika Zaidin. Nah, kasusnya saudara laki-lakimu ini memang ya hanya Zaid saja gitu. Meskipun sebenarnya pemahaman dari kata akhika ini kan tidak spesifik sebenarnya. Cuman mengacu realitasnya kan secara ini ya cuman si Zaid saja gitu loh. Jadi personalnya ya itu juga. Saya berpapasan dengan saudaramu Zaid. Kemudian wazurhu Khalidan, ziarahilah ia, yakni Khalid. Yang kedua badal ba'at minkul. Akaltur raghifa sulusahu. Saya makan roti sepertiganya. Nah, jadi karena sepertiga itu bagian dari roti. Pakobihul yada, ciumlah ia tangannya. Ya, karena tangan bagian dari orang tersebut. Kalau masih tangannya aman, yang repot kan tangan istrinya. Ini jadi masalah. Yang ketiga badal istimal. Nah, badal istimal ini kasusnya menunjukkan atas makna yang terdapat dalam majbuknya. Nah, kalau bahasanya ala maknan, berarti kan bukan hal yang konkret gitu loh. Dia itu abstraksi yang memang disematkan kepada majbuk atau kepada mubdal minhunya. Ya. Ya, meskipun terlepas ada wujud konkretnya atau tidak, tapi ya biasanya ya nggak berwujud konkret lah, wong maknan kok. Contoh ajabani Zaidun ilmuhu. Nah, mengherankan padaku sosok Zaid yakni ilmunya. Soalnya kan ilmu ini memang khilafiyah, Pak, di para ahli filsafat itu kan apakah dia masuk kualitas sehingga dia itu hal yang wujud atau dia hanya persepsi saja sehingga ya dia bukan hal yang wujud. Jadi kalau di makulatnya itu apakah kaif kualitas atau idofah relasi atau infial reaksi. Kalau Sabtu Pak, sibuk enggak? Sabtu enak minggu, Zat. Enak minggu, ya minggu sore gitu ya. Nggih, Sabtu itu banyak pengajian itu. Oh iya. Oh, Bapak ngisi? Ya, kadang-kadang, Zat. Oh gitu ya. Mau melanjutkan makulatnya itu loh Pak Rahmat. Nggih, siap, Zat. Dari zaman kapan belum selesai. Soalnya kalau saya hanya ngajinya secara teks ya mungkin hanya begitu. Cuman kan kalau andai kan ada pembanding dari Nggih, Zat. Kan seru. Ar-Rabi al-badal mubayyin lil mubdal minhu. Jadi badalnya itu mubayyin. Nah, mubayyin itu berbeda. Ini kan sebenarnya istilah-istilah dalam mantik toh, Pak. Ada mubayyin, ada ya. Kalau istimal tadi maksudnya melingkupi gitu kan atau gimana? Betul. Nggih. Melingkupi, mencakup. Badal mubayyin kalau sama atau bayan. Ini kalau atau bayannya kan bila pakai Sama-sama tanpa wasito, Pak. gitu. Nggih, sama-sama pakai wasito.
Gini Pak, mubayin dan bayan itu hal yang berbeda. Kalau bayan itu artinya menjelaskan, mubayin itu artinya memang berbeda. Artinya itu berbeda mubayin itu. Maksudnya kan begini, yang A itu jelas, yang B itu jelas. Jadi jelas-jelas beda. Itu ya. Nggih, jadi saling jelas. Nah, gitu. Jadi ya sudah berbeda. Jadi bisa nggak badal mubayin dijadikan atau bayan? Nggak bisa. Karena fungsinya udah beda. Atau bayan menjelaskan kok. Ini Nek mubayin satu malah nih atau bayannya Pak? Atau apa? Ustaz? atof nasak. Nah, itu gimana itu? Atof Gampangannya. nasak, atof nasak itu yang pakai wasitoh Pak. Pakai wawu. Pakai a. Oh, fungsinya anu nggih. Ya atof nasak itu ya konjungsi itu Pak. Kata penghubung. Oh, nggih, nggih. Kata penghubung bisa antar kata, bisa antar kalimat. Ya antar kalimat berarti kan jumlah. Antar kata berarti ya kalau skalanya ya kata benda atau kata kerja. Nah, ini yang dikehendaki dengan ucapan musonef au kama atufin bibal. Jadi seolah-olah diatofkan dengan bal ini ya badal mubayyin ini. Ini ada dua macam. Nah, ini kasus pertama majbuknya itu dikehendaki ya sebagaimana dikehendaki si tabiknya ini. Dinamakan dengan badal idrob atau badal badak. Ya, badal idrob atau badal badak. Kenapa? Karena awalnya dia menghendaki majbuknya. Kemudian dia menganulir kehendak tersebut, ia gantikan dengan hal yang lain. Ya. Jadi awalnya saya maunya gini, terus berubah menjadi gitu. Ya, maaf gitu. Ya contohnya tadi, saya makan roti, ya, saya makan roti, kemudian diganti daging, daging. Jadi awalnya itu ingin mengkabarkan bahwasannya makan roti, tapi kemudian di sana juga ingin mengkabarkan kalau makan daging. Jadi itu dua-duanya dimakan apa yang benar lahmannya aja? Kalau dalam kasus ini ya dua-duanya itu bisa dimakan, Pak. Jadi kan dia hanya mengalihkan bahasan, terlepas sebenarnya rotinya dimakan atau tidak. Ini kan kita tidak membahas realitas, yang kita bahas itu dia ini ingin ngasih kabar apa. Namanya kalau komunikasi itu kan tidak melihat realita. Dia itu mau menyampaikan informasi apa, terlepas benar atau salahnya. Pertama dia bilang makan roti, kemudian ia alihkan pembahasan, dia makan daging. Lah rotinya jadi dimakan atau enggak? Ya tidak kita bahas karena kita sudah beralih pada bahasan memakan daging. Iya, Ustaz. Hmm. Itu kan lahman aidan berarti dua-duanya dimakan itu. Betul, betul. Tapi sebenarnya Pak, tidak melihat realita karena di sini yang dijadikan titik poin kan ikhbar, memberikan kabar. Wartanya yang ditekankan. Jadi pertama mewartakan kalau makan roti, kemudian di kesempatan yang berikutnya dengan jarak yang dekat dia ganti mewartakan bahwa dia memakan daging. Ya. Itu yang dikehendaki dari ucapan beliau wadzalil irabi isu'in qasdan sohib. Jadi badal yang sebagaimana di sana terdapat bal yang memiliki arti idrob kalau memang majbuknya dikehendaki. Nah, jadi kan kalau dalam kasus bal itu ada idrob intikoli, ada idrob ibtoli. Nah, pengalihan yang hanya sebatas berpindah bahasan dan pengalihan yang membatalkan hukum sebelumnya. Umpama saya bicaranya begini, kul lahman khubzan, makanlah roti. Nah, kemudian daging. Nah, dalam kasus ini berarti kan bisa saja saya menganulir ya ketentuan yang saya sebutkan sebelumnya. Atau jangan makan roti, daging. Berarti bisa saja
saya membuat larangan untuk memakan daging ya yang sebelumnya itu saya arahkan pada roti. Jadi ada idrob intikoli, ada idrob ibtoli. Nah, kalau yang idrob intikoli seolah-olah itu mubdal minhunya atau majbuknya itu terabaikan, tidak lagi disinggung. Tapi kalau idrob ibtoli itu menganulir hukum yang kita sematkan kepada mubdal minhunya. Berikutnya yang kedua, malayuk suatu majbu'uhu, ketika kasusnya majbu'nya itu tidak dikehendaki. Bal yakunul maksudu al badala. Tapi memang yang menjadi acuan hukum itu hanya badal saja. Wa innama ghalital mutakalim. Nah, si informannya ini salah dalam menyebutkannya. Fadakal mubdal minhu, dan menyebutkan mudal hinhu. Wa yusama badal gholati wa nisyan, dinamakan dengan badal gholat dan nisyan. Oh, jadi kalau Imam Ibnu Aqil di sini mempersamakan antara badal gholat dan badal nisyan. Tapi seingat saya di Jami'ud Durus Al-Arabiyah itu karangan Syekh Mustafa Al-Ghulaini, beliau membedakan antara badal nisyan dan badal gholat. Ya, badal nisyan itu memang ditujukan kemudian dia ternyata lupa, bukan itu yang dikehendaki gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nahu ra'aitu rajulan himaron. Kok jauh sekali. Saya melihat laki-laki, yakni himar loh. Itu anu ya, ini badal apa namanya? Badal gholat, Pak. Golat itu artinya? Salah. Oh, koreksi Keliru. gitu ya. Ya, keliru. Ya, jadi sebagai iya benar, badalnya itu sebagai koreksi atas penyampaian sebelumnya. Saya melihat saya melihat laki-laki, himar. Jadi himarnya itu untuk mengoreksi penyebutannya atas laki-laki tersebut. Kalau misalnya sapi ke himar gitu agak aneh ya. Ini orang ke himar. Gitu. Mungkin perangainya seperti himar. Ya kalau kayak mirip faktor fisik kok saya kira enggak. Ya nggak tahu kalau ada sindrom baru. Tapi sindrom itu nggak bisa sembuh, Pak ya. Itu kan bawaan lahir ya. Ya, kan genetik ya. Cacat genetika gitu. Ini berarti kan anu ya, Ustaz, apa? Badal yang kayak ini hidrop sama golat. Itu Ya, berarti bagian dari badal mubayin. badal mubayyin. Berarti itu kan anu ya, di bawah subnya gitu ya. Betul, betul. Betul. Tapi ya Karena anu ya, di gimana? kayak di teks-teks apa gitu jarang sebenarnya ya. Artinya jenis-jenis Ya, badal ini yang banyak yang kul min kul atau ba'du min kul gitu kan. betul. Badal istimal itu juga masih sering. Kalau badal golat ya kalau sudah salah ya dihapus aja, tulis ulang. Iya, misalnya roa itu rojulan, ganti roa itu khimaron gitu kan. Langsung aja dicoret atau diurek-urek, diganti lagi gitu. Ya masa dibiarin aja. Lebih ke mutakalim memang untuk si pembicara. Iya. Arota amnaka tukhbiru awalan annaka ra'aitu himaron. Jadi niatnya mau mengkhabarkan kalau melihat keledai. Nah, fagolita bidzikrir rojuli. Tapi kau salah. Justru yang kau sebutkan di situ adalah laki-laki. Nah, dikehendaki dengan ucapan musonef duna kostin, nggak sengaja. Ya, nggak sengaja. Nanti akan disebut dengan gholat. Nah, jadi ketika mubdal minhunya itu tidak dikehendaki, badalnya badal gholat.
Kenapa? Karena badal di sana itu muzilul ghalat alladzi sabaq. Jadi badalnya itu sebagai koreksi atas kesalahan yang disebutkan sebelumnya, badal ghalat ya. Kan kalau diartikan pengganti kesalahan. Ya, berarti kan sebagai koreksi. Muzilun ini apa, Ustaz? Menghapus, Pak, menghilang. Menghapus. Azala yuzilu nih loh. Oh, nggih. Azala yuzilu itu dari zalaya zulu, zalaya zilu, zalaya zalu, Pak. Yang ini Menghapus mana? nih. Itu ketiga-tiganya ada, Pak. Zalaya zulu ada, zalaya zilu ada, zalaya zalu ada. Dan artinya sama. Wa qauluhu khutnablan muda. Jadi ini termasuk contoh yang bisa diaplikasikan dari dua bagian. Badal idrob ya bisa dijadikan badal gholat juga bisa. Jadi apa namanya? Kan sebenarnya begini, Pak. Kalau kasus badal mubayyin ini kan yang dilihat adalah perspektif si pembicara. Dia menghendaki atau tidak, kan gitu, ya kan? Nggih. Kalau tidak menghendaki ya badalnya badal gholat. Kalau dia menghendaki ya badalnya badal idrob. Jadi si pendengar itu Bedanya di situ nggih. nggih. Nah, jadi si pendengar itu kadangkala memang tidak bisa mengidentifikasi ini arah badalnya kemana. Karena kembali kepada Bukannya niat. yang benar yang terakhir. Loh iya, ya memang yang benar selalu yang terakhir, Pak, sebagai koreksi atas yang depan. Dalam artian begini, kan kita nggak tahu niat dari si pembicara ini. Nggih. Bisa aja dia memang niatnya awalan ingin mengkabarkan melihat seorang laki-laki. Atau bisa saja ia salah sebut laki-laki. Ini kan dua kemungkinan yang bisa terjadi bagi si mutakalim, dan si audiens itu belum tentu mengerti yang mana yang Kan gini, dikehendaki. Ustaz, kalau yang tadi yang apa? Yang kedua tadi apa? Golat. Golat itu berarti kan salah terus dikoreksi. Kalau yang ini, yang idrop tadi, yang idrop yang dikehendaki. Iya, Pak, karena idrob ini sebenarnya mubdal minhunya dikehendaki, hanya saja dialih Contohnya bahas. apa Ustaz tadi? Akal tu khubzan lahman. Iya, betul. Itu yang dikehendaki berarti yang Dua-duanya dikehendaki, Pak, hanya saja acuan hukumnya itu sudah dialihkan pada badalnya, seolah-olah modal minhu itu nggak dibahas gitu loh. oh gitu. Ya sudah ganti tema, kayak ganti topik gitulah. Cukup besar lahman kan artinya saya telah makan roti, kemudian ya saya telah makan daging. Jadi topiknya udah ganti ke daging. Bukannya gini ya, aku telah makan apa tadi? Roti. Daging. Bukan gitu, Ge? Kalau daging itu kan asumsinya berarti Golat. seolah sebutkan roti itu salah, padahal ya enggak, rotinya juga dikehendaki. Makan. Iya. Ya, itu bisa saja akal tu khubzan walahman loh. Ya bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya memang gaya bahasanya begini, Pak. Kan kalau kita komplain loh, yang memang bukan bahasa kita kok. Nggih. Kita ya ikut-ikut aja. Bedakan ini loh, bedakan idrop sama golat itu yang gampangnya gimana? Kalau golat tadi saya paham, maksudnya untuk ngoleksi ya. Ini kembali kepada niat si mutakalimnya, kan kita nggak tahu. Gitu. Nggak bisa kita identifikasi memang, karena kembali kepada Iya. Jadi yang mengerti ya yang bicara. Gitu. Perspektifnya tidak sebagaimana badal yang sebelumnya. Siap. Berarti perspektif ya. Iya. Ya kecuali kalau topiknya itu jelas, jadi kita bisa mengidentifikasi. Umpama bareng jalan-jalan dengan, umpama habis jalan bareng ya, kemudian dia bilang, wah tadi pas saya lihat manusia, himar. Nah ini kan berarti jelas arahnya dia itu bahasa Indonesia. Karena kan sebelumnya habis bareng lihat himar gitu loh. Iya.
Wa min dhamiril hadiril dhahiri la tubdilu ilama ihatatan jala. Nah, janganlah membuat domir yang dohir ya. Ini Janganlah pindah membuat. lagi. Oh enggak Pak, ini sudah ganti bait. Dan janganlah kau buat domir yang zohir yang sifatnya hadir. Hadir itu berarti kan anta, ana, nahnu. Nah, ila ma'ihatotan jala, kecuali badalnya itu badal kun min kul. Ya. Awik tado dan awistimala, atau menunjukkan arti cakupan, ya, menuntut pada sebagian, yakni cakupan maksudnya, atau badal istimal atau badal ba'at min kul. Nah, sebagaimana contoh ka inna kabtahajaka istamala. Nah, jadi dalam contoh ini ya, innaka ibtihajaka istamala. Ini kan ibtihaj itu badal dari domirka. Sesungguhnya dirimu, yakni kecemerlanganmu ya. Bahjah itu kan artinya cemerlang ya. Atau apalah ya bahasa Indonesia yang Kecerahan. ya cerah lah ya. Kegembiraan mungkin bisa juga lah ya. Maksudnya kan orang kalau udah mukanya cerah. Nggih. Istamala ya. Istamala sebuah kecondongan atau sebuah apa namanya? Ya, istamala itu kan bisa juga artinya tolabul mail gitu. Artinya mencari apa namanya? Mencari simpati, mencari menarik lah. Ya, menarik perhatian gitu. Nah, jadi di sini contoh dari firman Allah, takunu lana idallana li awalina wa akhirina. Nah, ini yang badal yang itu maksudnya gimana saat tadi? Apa? Isim dohir tadi apa? Domir Pak, domir tidak boleh membadalkan isim dohir dari domir yang hadir. Jadi kita nggak boleh buat badal isim dohir dari isim domir yang hadir. Isim dohir itu ya lawan dari isim domir Pak. Kalau isim domir itu kan kata ganti. Isim dohir itu ya berarti kata benda basic itu yang bukan kata ganti. Oh, jadi orangnya, bendanya. Iya, personalnya gitu aja. Contohnya di sini kan takululana idali awalina wa akhirina. Nah, awalina ini kan dia isim dohir. Ya, isim dohir. Apakah kemudian dia menjadi badal dari lana? Kan begitu. Yang notabene-nya, nah itu kan domir yang hadir. Di sini disebutkan awalina itu adalah badal dari domir yang dijerkan dengan lam, yakni lafadz na. Sekarang kalau ternyata di sana itu tidak bisa menunjukkan cakupan, fa'ilam yadullah alal ihatoh, tidak bisa menunjukkan atas cakupan, maka tidak boleh membadalkan domir hadir dengan isim dohir. Contohnya ra'aituka Zaidan, saya melihatmu, yakni Zaid. Dalam kasus ini nggak boleh karena isim dohirnya tidak menjelaskan ruang cakupan. Zaid ini kan ya hanya sosok satu orangnya saja, tidak memperlihatkan makna yang universal yang menelan banyak individu. Kenapa nggak boleh ya? Memang ini kan tata bahasa, dalam artian mereka orang Arab Yang betul itu. apa Ustaz kalau nggak boleh kayak gitu? Loh, ya berarti kalau dalam contoh semacam ini nggak boleh ya kan karena tidak menunjukkan arti ihatoh atau cakupan. Nah kalau yang boleh gimana? Cakupan Umpama itu gimana maksudnya? cakupan itu maksudnya adalah isim zohir yang menunjukkan arti ruang lingkup, Pak. Ya, Jadi contohnya? ya contohnya kan kayak tadi kalau yang di ayat takululana idali awalina. Nah, awal itu kan merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam lana.
Takunu lana idan. Heeh. Akan Takulu terjadi hari raya bagi kami. hari raya bagi kami, yakni bagi orang-orang terdahulu kami dan orang-orang yang akan datang Sudah. setelah ini. Nah, kan begitu. Itu kan cakupan berarti. Menunjukkan nilai personal-personal yang tercakup. Ya kalau Zaid ini tidak menunjukkan cakupan, tapi memang menunjukkan personalnya secara langsung. Kalau yang Zaid ini harusnya yang benar gimana? Kalau ini kan nggak boleh roa itu Kak Zaidan. Ya kalau Kalau Hmm. yang misalnya diganti yang mencakup gimana? Ya berarti kita coba carikan yang di sana itu tidak harus kul min kul, Pak. Boleh istima, boleh ba'at. Berarti umpama ra'aituka wajhaka wa yadaika wa badanaka. Saya melihat wajah, tangan dan badanmu. Ya kayak gitu boleh. Intinya tidak spesifik pada personal sehingga nanti tidak menunjukkan konsep cakupan. Nah ini kan agak aneh Zat. Yang ini K dan Zaidan ini kan orang yang sama gitu maksudnya. Betul orang yang sama. Jadi kan Enggak sebenarnya boleh. tidak menjelaskan apapun, Pak. Aku melihat engkau Zaid. Iya. Apa yang dikehendaki maksudul hukminya itu apa? Kan ya enggak ada. Oh misalnya yang benar ya roa itu K, wajaka gitu. Nggih, wajaka, waroksaka. Itu enggak apa-apa karena mengurai dari cakupan itu tadi. Ini bukannya bukannya yang Zaidan ini isim dohir, K-nya ini isim domir. Betul. Nah, Pak. yang nggak boleh dari ketentuan tadi kan janganlah menggantikan dengan isim dohir kecuali maknanya jelas menunjukkan ikhato. Betul. Ya, betul, Pak. Oh iya. Nggih, paham. Maksudnya mengurai gitu kan? Iya. Hmm. Tapi kan sebenarnya gini juga ya Pak ya, umpama kita katakan saya melihatmu, itu kan tetap tidak bisa secara utuh Pak. Pasti kan yang dilihat itu hanya layer atau istilahnya Iya, gambar yang kita lihat, yang sisi belakangnya kan nggak kita lihat. iya betul. Tidak, ya jadi hanya sisi yang menghadap ke kita saja. Apa bisa sekarang melihat depan sekaligus belakangnya di saat yang bersamaan? Kecuali melalui foto atau melalui cermin. Itu pun konsentrasinya kan terbagi, nggak bisa. Nggih. Keterbatasan indera optik kita. Saya lanjutkan. Bahasani kakaulihi zarini inna amroki la yu'to'a wa ma alfaitini hilmi mudo'a. Nah, hilmi di sini badal istimal dari kata alfaitini. Alfaitini. Dan kau tidak dapatiku, yakni kebijaksanaanku disia-siakan. Jadi hilmi ini badal dari ninya. Yang kayak gini nggak apa-apa. Ini kan contoh dari badal istimal. Oh, yang ketiga, au adani bisi jeni wal adahimi rijli farijli syasnatul manasimi. Nah, rijli ini adalah badal ba'ad dari au adani. Dia mengancamku untuk dipenjara atau dikekang. Ya, wal adahim itu apa namanya? Rantai hitam itu loh Pak. Kok zaman dulu itu kan kalau kakinya dikasih bandulan. Nggih. Rantai ada kaki itu ya. Yang di film-film kolosal itu loh. Nah, terus rijlinya ini Nah, badal ini dari badal ininya. Jadi kan sebenarnya yang diancam untuk dikerangkeng besi dengan bandul itu kan kakinya, bukan orangnya. oh
Ya, kalau orangnya berarti dimumi. Nggih, Dimumi nggih, sampai nggih. santai. Tapi yang dikehendaki adalah kakinya. Nah, Lah itu dipisah dengan wal adahim nggak apa-apa toh badal itu. ya dalam kasus ini kan lagian syair, Pak. Syair itu kan agak nakal. Syair itu kan soalnya ada standar wazannya itu loh. Jadi dia kadang tidak bisa mengikuti acuan nahwu dengan baik. Gitu. Nggih. Pak, makanya susah Pak membuat syair yang bernuansa balaghah secara utuh itu susah. Kenapa? Karena kadang ya begitu, mubtada'nya di mana, khobarnya di mana, Iya, kejauhan. betul. Jadi karena sastra Arab itu kan yang dicari justru kejelasan maknanya. Tapi justru malah nggak jelas. Iya. Karena kan kalau bagi orang awam kan Heeh. ini sudah disela-selani tentu Ustaz. Iya, betul. Tapi saya nggak ngerti ya Pak ya, konsep sastra dalam bahasa yang lain itu standarnya apa gitu. Kalau bahasa Arab kan jelas, standarnya itu kejelasan lafadznya, kejelasan huruf-hurufnya, pelafalannya tidak susah gitu. Tapi saya nggak Mm. sastra dalam kasus bahasa yang lain. Soalnya perasaan saya kalau sastra dalam bahasa Indonesia itu malah semakin rumit, nggak semakin mudah dipaham. Semakin rumit semakin bagus Ustaz kalau bahasa. Bahasa Indonesia ya. Iya. Kan beda sama ya pantun apa-apa itu kan kalau baca puisi itu pokoknya yang sifatnya nggak bisa langsung diterjemahkan gitu. Mm-mm. Ya sebenarnya dalam konsep balaghah juga begitu, Pak. Cuman apa ya? Kan di balaghah sendiri itu semakin tinggi daya khayalnya, semakin tinggi nilai sastranya. Cuman di satu sisi lafadznya itu harus jelas, pelafalannya harus mudah, Tidak ada tanafur gitu kan. dia tidak ada tanafur. Ini kok agak-agak anu. Gimana caranya membuat lafadz yang mudah dipahami tapi memiliki daya khayal yang tinggi? Wah, kan susah. Nggih, 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 nggih. Berikutnya wafumiha min kalamihi Farijli itu maksudnya gimana, Ustaz? ya Kakiku gitu. ya kaki saya Farijli Syasnatul Manasin ini sudah kan sudah koma, Pak. Berarti sudah ya ganti sudah ini Oh, baru gitu. Sudah pernyataan baru. Saya diancam mau dipenjara dan dikerangkeng. Ya kaki saya ya, hmm, mau kerangkeng kan gitu. Nah, kemudian dia di apa namanya? Si pembicara ini melanjutkan padahal kaki saya itu syasnas. Syasnas itu artinya dia itu tebal atau kasar. Padahal kaki saya itu adalah kaki yang tebal ujung kukunya. Jadi mungkin ya maksudnya itu kebal kerangkeng lah. Mungkin dia Samson. Difahami dari ucapan tadi bahwasanya boleh kok membadalkan isim zahir dengan isim zahir secara mutlak sebagaimana yang dicontohkan tadi. Atau membadalkan dhamir ghaib dengan isim zahir secara mutlak. Contohnya zurhu kholidan, zihirilah iya atau kunjungilah iya, yakni kholid ini bisa. Wa badalul mudhamanil hamzah yali hamzan kaman da'a sa'idun am ali. Nah, sekarang badal ya sekarang ada kasus itu isim istifham ya isim istifham itu dibadali. Nah, di isim istifham itu dibadali. Nanti gimana kasusnya? Nah, jadi kalau ada isim istifham yang dibadali, maka badalnya itu harus diberi hamzah istifham.
Jadi hamzah istifham itu kan harf gitu untuk mewakili isim istifham yang dibadali tadi. Jadi mubdal minhunya itu adalah isim istifham. Wa badalul mudhammanil hamzah yali hamzan. Jadi badal yang mengandung makna daripada hamzah maka akan disertai oleh hamzah. Contohnya Mudhoman itu manza'a, mengandung ya. ya mudhamman itu mengandung, Pak. Mengandung. Contohnya manza'a Saidun am Ali, ya manza'a Saidun am Ali. Jadi yang menjadi badal di sini kan lafadz Said dari kata manza. Siapa ini? Siapa ini? Apakah Said atau Ali? Nah, apakah Said ini menjadi badal dari siapa? Nah, tentunya Said ini disandingkan dengan huruf istifham berupa hamzah. Nah, atau lagi mataf alu khairon amsyaron. Sebenarnya lebih enak dikasih koma begini ya, dikasih koma. Mataf al, apa yang kamu kerjakan? Apakah kebaikan atau keburukan? Nah, khaironnya ini menjadi badal dari ma. Mata tak tina, iya begitu. Mata tak tina agodan ambak dagodin. Nah, kapan kau datang kepada kami? Apakah besok atau setelah besok? Ini khusus yang ada pertanyaannya berarti. Iya, jadi ya badalnya ini memang fungsinya untuk menggantikan pertanyaan tersebut ya. Isinya tentunya bisa secara lebih spesifik kan. Siapa? Nah, siapa ini kan ya bisa Said, bisa Ali. Gitu. Iya, Bisa. Ustaz. Oh Jadi ya. kan intinya pertanyaan pertama, nanti pertanyaan kedua itu diganti A gitu toh. Iya, iya. Jadi yang menjadi badal dari isim istifhamnya itu diberi A. Isim Diberi. istifham itu bisa ada badalnya toh. Oh, ya bisa Pak, kan ya isim. Dia kan isim juga. Namanya isim kan bisa dibadali, Pak. Jadi meskipun dia statusnya isim istifham bisa dibadali. Nah, nanti badalnya diberi hamzah. Wa yubdalul fi'lu minal fi'li kaman yasil ilaina yasta'in bina yu'anna. Ternyata fi'il bisa loh dibadali dengan fi'il yang lain. Contohnya mayasil ilaina yasta'in bina yu'an. Barang siapa yang sampai kepada kami, ya, maka dia akan meminta tolong kepada kami. Barang siapa yang sampai kepada kami, yakni minta tolong kepada kami, yu'an, maka dia akan ditolong. Jadi yasta'in bina ini adalah badal dari yasil ilaina. Barang siapa yang datang kepada kami, meminta pertolongan kami. Nah, meminta pertolongan kami ini badal dari sampai kepada kami. Jawabnya, yu'an, maka ia akan ditolong. Nah, di sini contohnya keterangannya isim bisa dibadali dengan isim sebagaimana fiil bisa dibadali dengan fiil. Jadi yasta'in bina tadi dalam contoh tadi adalah badal dari yasil ilaina. Contohnya lagi dalam firman Allah, mayaf al-dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Jadi yudha'af di situ badal dari yalqa. I'rabnya pun sama, yakni sama-sama jazm. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia mendapatkan banyak dosa. Nah, mendapatkan banyak dosa ini dalam artian apa? Yudha'af lahul azab, yakni azabnya nanti akan dilipat gandakan di hari kiamat. Itu maksud dari mendapatkan banyak dosa. Nah, i'rab pada yalqa itu kan jazm. Maka yudha'af sebagai badal ya juga dibaca jazm. Jadi badal itu ada tulisannya yakni itu ya. Ya, ya itu atau yakni. Yaitu atau yakni. Kan yalqa asaman ini
udah ini yalqa asaman yakni yudha'af lahul adab gitu kan. Mhm. Iya. Berarti masih anu juga, masih apa itu? Ini apa? Bukankah yang diterangkan itu anu ya, asamannya ini ya? Sepaket, Pak, yalqa asamannya. Jadi mendapatkan dosa dan mendapatkan banyak dosa itu gimana konsepnya, yakni azabnya dilipat gandakan. Hmm, nggih nggih nggih. Oh, Nggih, itu paham paham paham. begitu. Contoh lagi dalam syair inna alayallaha ay antubayi'a tu'khadha karhan antaji atau ia. Jadi pada lafaz tu'khadha ini badal dari tubayi'a. Ya. Oleh karenanya sama-sama dibaca nasab. Ya. Untuk pagi ini mungkin cukup sekian dulu ya Pak Rahmat ya. Nggih Insya Allah nggih nggih, Ustaz. bahas nida. Anakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam